Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kali ini kita akan melihat Mazmur pasal 23, satu pasal dalam Alkitab yang begitu disenangi oleh semua orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita akan melihat ayat 1. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, ini adalah satu pernyataan yang begitu hebat, yang begitu lengkap, yang begitu luar biasa dari pemazmur sebelum dia menguraikan alasan-alasan mengapa dia sebutkan itu. Tetapi ini adalah satu pernyataan yang sangat kuat, sangat hebat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, ketika kita berada di dalam penggembalaan Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, menundukkan diri kita, saudara-saudara, dalam penggembalaan Tuhan, maka kita akan menikmati hal ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 kita sangat mengingat ayat itu, pernyataan dari Yesus, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi seluruh kawanan domba. Yesus, walaupun dia seorang nabi, dia tidak pernah berkata, akulah nabi yang baik, dan lain-lain sebagainya. Tetapi untuk gembala, dia disebutkan, dia memberikan satu pernyataan, akulah gembala yang baik. Seorang gembala yang memelihara, melindungi, menjaga domba-domba yang dipeliharanya. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus tentang jemaat di Korintus, kesaksian Paulus tentang jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang pertama ayat 4 dikatakan demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini dengan jelas Paulus menyaksikan tentang keadaan jemaat di Korintus. Kamu tidak kekurangan satu apapun, menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala hal disebutkan jemaat di Korintus menjadi kaya dalam segala hal. Padahal di ayat-ayat selanjutnya kita dapat menemukan bahwa sebelumnya jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang biasa-biasa saja. Tetapi sekarang ketika mereka di dalam penggembalaan Yesus Kristus Tuhan, mereka menjadi kaya dalam segala hal. Bahkan ayat 7, kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tidak kekurangan satu karunia pun, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, Petrus kemudian juga memberikan pernyataan demikian. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Karena iman kita kepada Yesus Kristus, oleh iman kita kepada Yesus Kristus, saudara-saudara, lalu disebutkan kuasa ilahinya, kuasa ilahi Yesus Kristus memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna, yang perlu untuk pertama untuk hidup kita,
dan juga untuk kesalehan kita. Jadi ada dua hal, saudara-saudara, di sini. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup kita. Untuk hidup kita. Itu yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius pasal 6. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Sebab segala sesuatu disediakan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, semua yang berguna untuk hidup kita. Untuk hidup kita. Dan juga untuk kesalehan kita, saudara-saudara. Untuk kesalehan kita. Untuk ibadah kita. Jadi saudara-saudara, untuk kesalehan kita pun Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang saleh di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Tuhan anugerahkan kepada kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika kita ada dalam penggembalaan Tuhan, saudara-saudara, dalam penggembalaan Tuhan, Daud dengan tegas berkata, tak kekurangan aku. Tidak kekurangan untuk kehidupannya sehari-hari, tidak kekurangan untuk ibadahnya, untuk kesalehannya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu sebabnya saudara-saudara, kemudian Petrus berkata di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 25 dikatakan, Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Biarlah kita tetap tinggal dalam naungan, dalam pemeliharaan Sang Gembala Agung, Tuhan Yesus Kristus. Yakin, saudara, yakin bahwa Dia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup kita dan untuk ibadah, untuk kesalehan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.